Wow, ya 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 ya. Oke ya, kembali lagi. Jadi challenge kali ini ya, kita akan ngebuat. Kita ke challenge berapa sih? 320. Kita cek ya. Kita ke tilik terminalku. Gitu. Terus kita cari mana. Jadi tinggal CD dokumen challenge ya. Dan kalau dilihat di sini 23 ya teman-teman. Jadi sekarang kita ke challenge ke 24 ya. Berhubung sekarang saya akan menggunakan Kotlin, jadi saya nggak masuk di folder ini ya. Itu. Jadi yang pertama kita buat itu saya create new project ya. Jadi untuk sekarang itu saya akan ngebuat deteksi negara ya. Jadi kita lihat ya gimana sistem kerjanya. Ini saya akan create. Baru dibuka jadi loading ya. Oke. Jadi saya pilih Kotlin di sini ya. Saya pakai JVM atau Java Virtual Machine ya. Next gitu. Terus namanya saya kasih ke 24 ya. Day 24 gitu. Open JDK finish. Kita loading sejenak. Okay. Smell on music. Mana? Oke, sedang loading workspaces ya. Mungkin saya sambil cas aja laptopnya biar aman ya. Nanti oke, gitu. Jadi tinggal gini aja. Dilihat di sini, ini di bawahnya sedang scanning ya. Sedang scanning, sedang meloading. Come on ya. Sini tuh sedang loading. Oke, source-nya di sini. Di sini saya tinggal buka klik kanan ya. Klik kananku mana? Oke. Kita ke sini ke Kotlin file. Di sini kita kasih nama misalnya main.kt ya untuk Kotlin ya. Jadi M-nya gede ya. A new version, wow ya. Jadi Kotlin itu dia update-nya sering ya teman-teman. Jadi bagusnya Kotlin itu kayak gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita buat gini. Jadi kita buat fun gitu ya. Kita buat function main dulu. Kayak gitu. Kurung krawal. Mana? Oke, configure Kotlin beres. Kayak gitu, kita enter. Sini kita enter. Oke, terus jadi kita buat datanya dulu ya. Kita buat di value misalnya kayak gini. Buat orang Jepang gitu ya. Buat orang Jepang, dia value-nya kita pakai array of mana? Array of gitu. Oke. Terus di dalamnya saya kasih ada Naruto ya. Terus ada Sakura gitu. Yang pasti terakhir itu Sasuke ya. Gitu. Terus yang kedua saya pakai file lagi. Orang Amerika. Oke, Amerika gitu ya. Misalnya array of gitu. Terus Bill Gates gitu ya. Bill aja. Ada Steve Jobs gitu ya. Steve gitu. Terus yang terakhir ada Mark gitu ya. Mark Zuckerberg ya.
Oke, terus yang terakhir itu saya pakai orang Indonesia ya teman-teman. Indonesia gitu, array of O-nya gede ya, gitu kita kasih Udin, gitu kita siapa Budi, si Budi kecil, terakhir Asep ya. Kayak gitu biar lebih enak dilihat, saya di seperti ini kan jadi indah gitu ya tonton. Simpel. Untuk di sini simpel ya teman-teman, tinggal apa namanya kayak gini aja ya. Mana sini misalnya kita buat inputan dulu, jadi si print gitu, masukkan satu nama ya gitu ya. Terus yang kedua saya masukin file gitu, jadi si inputnya saya pakai input user gitu ya, sama dengan saya ingin baca inputan si usernya ya. Jadi pas saya inputin misalnya Naruto, dia langsung iniin oh dia orang Jepang gitu ya. Terus kalau misalnya Udin gitu, nanti yang munculnya orang Indonesia gitu ya. Jadi ini simpel. Ini saya nggak pakai if ya, soalnya di Kotlin itu ada yang namanya when ya, when in ya. Jadi itu mirip sama apa namanya, sama if, cuma dia lebih bagus gitu ya. Jadi saya kasih nama, ini istilahnya refaktor ya teman-teman, refaktor gitu ya. Jadi saya pakai when gitu ya, when pakai yang ini gitu ya, when. Nah di when-nya kita masukinnya ini input user ya, ini saya user gitu ya. Oke gitu, kerawal jangan lupa gitu ya, gitu tinggal enter. Nah di sininya kita pakai in ya. Kalau misalnya kita panggil si variabelnya ya, kalau misalnya di orang Jepang, jadi kalau when ya teman-teman gitu. Jadi ketika ada input user di dalam orang Jepang gitu ya, kita pakai ini panah ya, tinggal gini print ln gitu. Misalnya kita masukin variabelnya, kita pakai dolar ya teman-teman. Jadi gini kita masukin variabelnya, misalnya variabelnya input user ya, input user gitu. Input user adalah orang Jepang gitu ya, Jepang gitu ya. Terus kita copy aja ini ya, kita paste gitu ya. Di sini kita ubah ya, Jepangnya saya ganti sama Amerika gitu. Oh ini Amerika ya, kenapa ya, ini Amerika gitu ya, Amerika. Terus yang ininya orang Amerika ya, Amerika, seperti itu. Sama yang terakhir apa, Indonesia ya, Indonesia. Oke. Kayak gitu kita lurusin lagi biar lebih enak gitu ya. Aduh kayak ya gitu aja, simple. Jadi kita tinggal run ya di sini, run main KT, main KT-nya building ya. Jadi awal-awal itu kalau misalnya ini lebih lama ya teman-teman, karena harus nyimpan si history ininya ke cache operating sistemnya gitu ya. Come on, ayo semangat mesinku. Jadi Kotlin ya lama ya. Oke ya. Jadi masukkan satu nama gitu. Misalnya saya masukin ini apa namanya,
Naruto gitu ya. Naruto gitu. Kalau di enter, Naruto adalah orang Jepang. Oke gitu ya teman-teman. It's simple ya. Jadi kita ngebuat dulu variabelnya, nanti sini intinya nge-scan yang ada di sini. Terus kalau misalnya si inputan yang kita input ada di dalam salah satu variabel ini di array-nya, dia akan ditampilin. Oke, begitu ya teman-teman ya. Simple. Oke. Udah dulu, kita lanjut besok ya. Yo.